Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Deres, yang kami hormati Bapak Ibu Guru serta karyawan SD Negeri 1 Deres yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan, dapat berkumpul di ruang kelas dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya marilah sholawat serta salam kita haturkan ke junjungan Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga di yaumul kiamah, di hari akhir nanti kita mendapat syafaat darinya. Amin, amin ya robbal alamin. Bapak Ibu Guru yang berbahagia, perkenalkan saya Emi Sulistianingsih, guru kelas 4 di SD Negeri 1 Deres, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Grobogan. Izinkan saya untuk mensosialisasikan modul 1.4 tentang budaya positif. Selamat datang Bapak dan Ibu guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung dalam mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid, maka diperlukan upaya untuk membangun budaya positif di sekolah agar dapat mencapai visi guru penggerak. Sesuai dengan pernyataan Dian Gosen, untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Pada modul 1.4 ini ada 7 konsep utama. Nomor 1, perubahan paradigma belajar. Nomor 2, disiplin positif. Nomor 3, motivasi perilaku manusia. Nomor 4, kebutuhan dasar manusia. Nomor 5, posisi kontrol. Nomor 6, keyakinan kelas. Dan nomor 7 adalah segitiga restitusi. Mari kita mulai dengan konsep yang pertama, yaitu perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru sekarang ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan murid. Jadi guru harus memfasilitasi segala kebutuhan murid, dan tentunya pembelajaran itu harus berpihak pada murid. Karena karakteristik murid yang beragam, guru harus memberikan pembelajaran yang bermakna supaya terwujud murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu harus kita wujudkan bersama. Maka harus ada kolaborasi antara guru, kepala sekolah, dan semua warga sekolah. Telah kita ketahui bersama bahwa profil pelajar Pancasila itu yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kreatif, gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, ini Bapak Ibu, perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol atau miskonsepsi
yang mana ilusinya bahwa guru itu dapat mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu hanya hayalan, hanya ilusi saja. Pada dasarnya kita orang dewasa itu tidak bisa mengontrol murid, karena murid itu adalah unik, murid itu punya kemampuan masing-masing, punya keterampilan masing-masing. Kita sebagai guru hanya bisa mengarahkan saja supaya murid bisa berbuat ke yang lebih baik. Konsep yang kedua adalah disiplin positif. Apa makna disiplin? Disiplin adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Disiplin positif merupakan penerapan mendidik anak agar anak memiliki karakter dan dapat mengontrol dirinya, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi diri. Nilai kebajikan universal itu merupakan sifat yang positif yang mempunyai tujuan mulia untuk setiap seseorang. Contoh dari nilai kebajikan universal antara lain kepatuhan, disiplin, tanggung jawab, dan sebagainya. Masih banyak lagi nilai-nilai kebajikan universal yang dapat kita terapkan di sekolah dan di kelas kita masing-masing. Konsep yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi itu apa, Bapak Ibu? Dorongan. Motivasi adalah dorongan atau kekuatan yang dimiliki seseorang untuk mencapai tujuannya. Motivasi dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah dorongan atau kekuatan dari dalam diri seseorang. Misalnya apabila kita ingin minum, itu karena dorongan dari dalam diri, karena kita merasa haus. Begitu juga apabila kita ingin makan, itu dari dorongan dalam diri kita karena kita sudah merasa lapar. Motivasi yang kedua adalah motivasi ekstrinsik, yaitu dorongan atau kekuatan yang timbul dari luar diri kita. Contoh, misalkan anak itu mau belajar apabila dia mendapat imbalan. Jadi anak itu mau belajar kalau dikasih uang oleh ibunya. Nah, itu motivasi dari luar. Dan itu adalah tugas kita bersama, bagaimana anak itu bisa sadar untuk belajar dengan sendirinya tanpa ada imbalan atau penghargaan. Ini teori motivasi perilaku manusia, ada motivasi eksternal dan motivasi internal. 3 motivasi perilaku manusia menurut Dian Goosen. Nomor 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika motivasi yang muncul itu berupa hukuman, dampaknya akan menyakitkan bagi anak. Karena hukuman itu sifatnya memaksa dan murid akan merasa rendah diri kalau dia hukuman motivasinya. Terus bagaimana dengan penghargaan? Nah, penghargaan itu akan berdampak pada pembelajaran yang tidak efektif atau bisa mematikan kreativitas. Kenapa seperti itu? Karena anak itu mau belajar, itu dia hanya ingin mendapat imbalan atau penghargaan dari gurunya. Nah, sama halnya dengan menghukum dengan sistem ranking. Dengan sistem ranking itu yang terjadi adalah anak yang mendapat ranking 1
saja yang akan termotivasi untuk belajar, karena dia sudah mendapat ranking 1, dia terus belajar supaya tidak ketinggalan dengan yang lain. Tetapi berbeda dengan anak yang tidak mendapatkan ranking. Mereka itu akan merasa rendah diri, merasa berbeda dengan yang lain, mereka merasa bodoh karena tidak mendapatkan ranking. Bapak Ibu, ini konsep yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang nomor 1 adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Nomor 2, cinta kasih atau diterima. Nomor 3, kesenangan. Nomor 4, penguasaan. Dan nomor 5, kebutuhan dasar kebebasan. 5 kebutuhan dasar manusia merupakan kebutuhan murid kita yang harus kita penuhi selama proses pembelajaran. Bagaimana cara memenuhi kebutuhan murid kita? Yaitu dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi bukan membedakan murid yang pintar dengan murid yang tidak pintar, tetapi pembelajaran yang dapat memberikan pengalaman kepada anak supaya kebutuhan anak terpenuhi. Misalkan di sela-sela belajar, di saat istirahat, kita bisa mengajak anak bermain, tetapi tentunya bermain yang ada pembelajarannya. Atau anak langsung dalam pembelajaran itu anak supaya bisa praktek secara sendiri, secara mandiri, sehingga akan terpatri pada pemikiran anak, oh saya sudah pernah bikin prakarya seperti itu. Nah, Bapak Ibu, ini konsep yang kelima adalah posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru ada 5. Yang pertama adalah posisi kontrol penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, posisi kontrol teman. Yang keempat, pemantau. Dan posisi kontrol yang kelima adalah manajer. Saya akan mencoba menerangkan. Posisi kontrol guru sebagai penghukum, itu biasanya guru itu nadanya akan tinggi. Guru bisa menghukum secara verbal atau secara fisik. Nah, ini saya terus terang pernah sering bahkan posisi kontrol saya itu sebagai penghukum. Misalnya ketika anak itu datang terlambat, mungkin guru akan berkata, kamu tahu tidak ini jam berapa? Kenapa baru berangkat sekolah? Nah, dengan kata-kata yang seperti itu secara tidak langsung sudah mematikan mental murid. Nah, itu contoh dari posisi penghukum. Atau mungkin hukumannya bisa saja anak itu disuruh berlari mengelilingi lapangan, atau anak dihukum untuk menghormat tiang bendera. Jadi posisi penghukum ini bagi anak itu mungkin sangat menyakitkan. Terus posisi kontrol yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Nah, pada posisi ini guru akan memanfaatkan keheningan kelas sehingga murid itu merasa tidak nyaman. Misal, apabila saat guru menerangkan, muridnya itu ramai sendiri. Terus gurunya berkata, apa kamu tidak kasihan pada Bu Guru? Bu Guru dari tadi menerangkan, tapi kamu ramai sendiri. Nah, dengan guru berkata seperti itu anak akan merasa bersalah. Duh, saya bersalah berarti ini ya. Nah, seperti itu. Jadi itu ya posisi kontrol membuat merasa bersalah. Terus posisi yang ketiga adalah sebagai teman. Nah, pada posisi teman ini sudah terjadi
terjalin komunikasi antara guru dengan murid. Guru melakukan pendekatan secara persuasif, tetapi dampaknya murid ini tidak akan mandiri atau murid itu akan tergantung kepada guru karena gurunya dianggap sebagai teman. Apabila murid melakukan kesalahan, murid itu tidak akan takut karena gurunya dianggap sebagai teman. Lah, gak apa-apa lah, aku gak mengerjakan PR, Bu Emi kan baik, mungkin aku dihukum. Nah, seperti itu. Jadi kalau posisi guru itu sebagai teman, murid tidak akan takut kepada gurunya karena dianggap sebagai teman. Lalu yang keempat adalah posisi kontrol pemantau. Pada posisi ini, guru sudah membuat peraturan dan konsekuensi. Jadi, jika murid melanggar peraturan, maka sudah ada konsekuensinya. Itu. Terus posisi yang kelima adalah posisi kontrol manajer. Nah, pada posisi manajer ini adalah posisi yang ideal. Pada posisi ini guru dan murid bersama-sama untuk mencari solusi jika murid itu melakukan kesalahan. Bapak Ibu, ini kita sampai ke konsep yang keenam adalah keyakinan kelas. Nah, pertanyaannya, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kalau peraturan itu biasanya sesuatu yang dibuat untuk membuat keadaan tertib. Tetapi itu kembali lagi kepada murid, mau mematuhi tidak tentang peraturan itu. Beda dengan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas merupakan salah satu bentuk disiplin positif yang dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Oleh sebab itu, diharuskan setiap kelas itu membuat keyakinan kelas bersama dengan murid karena akan saling mempengaruhi satu sama lain untuk menciptakan budaya positif. Dan di kelas 6 dan di kelas 4 itu sudah membuat keyakinan kelas. Mungkin nanti kelas yang lain bisa membuat keyakinan kelas sesuai dengan kesepakatan dengan murid. Tahapan pembuatan keyakinan kelas itu yang pertama tentunya kita harus berdiskusi, meminta izin dulu kepada kepala sekolah, teman sejawat, dan berdiskusi dengan murid. Kemudian berdiskusi tentang peraturan, dari peraturan itu kemudian dirumuskan peraturan untuk menjadi keyakinan kelas. Contoh, misalkan awalnya jangan buang sampah sembarangan. Nah, itu kalimat itu kita ubah menjadi buanglah sampah pada tempatnya, seperti itu. Pembentukan keyakinan kelas, ya, keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curang pendapat. Dan yang paling penting, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas itu dari waktu ke waktu. Nah, sampai pada konsep yang ketujuh, yaitu segitiga restitusi. Restitusi itu apa? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain.
Jadi restitusi itu membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat kesalahan. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembangkan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini segitiga restitusi. Jadi dalam restitusi itu ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Akan coba saya terangkan. Untuk menstabilkan identitas itu untuk membuat murid yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Misalkan guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak dulu juga pernah berbuat salah. Misalkan kata-katanya seperti itu untuk menstabilkan identitas. Untuk yang validasi tindakan yang salah itu membantu murid mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Misalkan guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya, dan seterusnya. Untuk yang menanyakan keyakinan, itu murid melihat kesalahannya dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya. Misalkan guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas kita, nilai-nilai kebajikan atau keyakinan apa yang telah kita sepakati. Nah, itu contoh dari menanyakan keyakinan. Nah, di sini saya waktu lalu telah praktek dengan siswa tentang segitiga restitusi. Nah, Mas Ajar, tadi saya memperhatikan kamu di kelas waktu guru mengajar. Mas Ajar mungkin ya? Ya guru, tapi saya di kelas karena saya merasa mengantuk. Oh begitu. Setiap orang kalau memang merasa mengantuk pasti juga akan melakukan hal yang sama. Dulu guru juga pernah merasa mengantuk juga sama seperti itu. Ya guru, saya minta maaf karena sudah begitu di kelas tapi jam 12. Ya tidak apa-apa. Mari kita cari solusi bersama untuk membantu kamu supaya kamu tidak merasa mengantuk lagi di dalam kelas. Pasti kamu memiliki alasan kenapa tadi kok kamu tidur di dalam kelas. Saya merasa lelah dan mengantuk karena tadi malam saya sengaja menonton sepak bola pada malam. Oh begitu. Apakah kamu masih ingat
Ya, sama-sama. Silakan kembali ke kelas dan belajar lagi bersama teman-temanmu di kelas. Saya perlu. Ya, silakan. Ibu, tadi telah kita saksikan bersama praktek penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi, di mana tadi kasusnya adalah ada anak yang mengantuk saat pembelajaran di kelas. Nah, jadi tadi guru menggunakan cara restitusi untuk menyelesaikan masalahnya. Di mana yang sudah dijelaskan tadi bahwa restitusi itu dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi tadi guru juga sudah bertanya kenapa kok tadi Mas Azhar ngantuk di kelas, ada masalah apa, dan ternyata murid bisa menjawab bahwa dia tadi ngantuk karena tadi malam menonton bola sampai larut malam. Ternyata permasalahan dari anak adalah karena dia menonton televisi sampai larut malam. Terus guru juga sudah bertanya, berdiskusi dengan murid bagaimana cara menyelesaikan masalah yang dialami oleh anak tersebut, dan anak tersebut juga bisa menjawab dia akan tidur lebih awal, akan selalu belajar, akan mengerjakan tugas dari gurunya. Nah, terus tadi guru juga sudah sempat bertanya keyakinan kelas yang telah dibuat bersama-sama, dan ternyata anak juga bisa menjawab. Nah, itu tadi praktek yang pertama. Bapak Ibu, ini saya masih punya video lagi tentang penyelesaian masalah dengan cara restitusi. Bisa Bapak Ibu lihat di tayangan berikut ini.
Bapak Ibu, tadi telah kita saksikan bersama untuk kasus yang kedua, yaitu di mana dua orang murid, Azam dan Elisa, yang ada sedikit perselisihan karena pada saat Elisa menyapu itu Azam membuang sampah sembarangan. Terus tadi oleh guru diselesaikan dengan praktek segitiga restitusi, yang mana tadi guru juga sudah menanyakan kenapa Azam kok membuang sampah sembarangan, terus perasaan Elisa bagaimana, terus apakah Azam mau memperbaiki kesalahannya karena dia tadi membuang sampah sembarangan. Dan ternyata dengan praktek restitusi itu dapat menyelesaikan masalah dengan baik, di mana anak sadar akan kesalahannya dan anak itu mau memperbaiki kesalahannya. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan, di mana restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Di mana restitusi itu juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah yang mereka hadapi dan dapat membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Tahap yang pertama adalah menstabilkan identitas, tahap yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan tahap yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Untuk menstabilkan identitas itu dimana untuk membantu murid yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Mungkin dengan perkataan dari guru bisa seperti ini: berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah berbuat salah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, seperti itu. Jadi menstabilkan identitas mereka, yang mana anak yang merasa salah itu tidak merasa dirinya itu rendah atau tidak baik. Terus untuk tahap yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Itu dapat membantu murid mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan suatu kesalahan. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar, yang mana kebutuhan dasar tadi sudah saya jelaskan. Ada kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan, kebutuhan dapat diterima, kebutuhan kesenangan, dan kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, kalau tadi Azam mengantuk di kelas, mungkin Azam itu butuh kebutuhan kebebasan karena dia suka menonton bola, tidur larut malam, dan akhirnya bangun kesiangan di kelas pun dia itu merasa ngantuk. Nah, seperti itu, dan itu harus dicari solusi permasalahannya. Terus bagaimana supaya dia tidak mengantuk lagi. Nah, mungkin guru bisa berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya, bukan? Nah, itu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru.
Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Itu apabila ada anak yang bertengkar, mungkin bisa dengan kata-kata yang lebih halus supaya anak itu tidak tersakiti. Terus untuk tahap yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, murid melihat kesalahannya dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya, mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Misalkan, apa nilai yang kita percaya di kelas kita, apa saja keyakinan kelas yang telah kita bentuk bersama. Nah, setelah seperti itu, mungkin anak akan bisa menyebutkan nilai-nilai keyakinan kelas yang telah dibuat bersama guru di kelas. Nah, dengan menanyakan keyakinan seperti itu, anak akan merasa dia itu harus meneladani, menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat bersama dengan teman-temannya di kelas. Nah, Bapak Ibu, dua kasus tadi, kasus 1 dan kasus 2, semoga bisa berkenan, bisa bermanfaat. Apabila nanti di kelas Bapak Ibu sekalian ada masalah, mungkin bisa dipecahkan dengan cara restitusi supaya dapat mencari penyelesaian masalah yang baik yang tidak melukai hati anak. Nah, Bapak Ibu, tadi praktek segitiga restitusi yang saya laksanakan murid kelas 6, karena kalau kelas 6 itu sudah bisa kita ajak untuk berdiskusi. Jadi terima kasih Pak Guru kelas 6 telah mengizinkan saya untuk bersama Mas Azam untuk praktek segitiga restitusi. Bapak Ibu guru yang saya hormati, demikianlah sosialisasi materi budaya positif. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila saya dalam menyampaikan materi kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dari Kepala Sekolah SD Negeri 1 Deras, Kecamatan Kedung Jati, Kabupaten Grobogan. Di sini saya akan menanggapi apa yang telah disampaikan oleh calon guru penggerak dari SD Negeri 1 Deras, Kecamatan Kedung Jati, Kabupaten Grobogan, atas nama Ibu Emi Sulistianingsih SPD. Apa yang sesuai dengan apa yang saya lihat tadi, saya berharap apa yang telah disampaikan oleh calon guru penggerak saya berharap dengan materi yang sudah disampaikan oleh Bu Emi Sulistianingsih yang itu mengambil modul tentang budaya positif. Dengan demikian saya berharap agar pelaksanaan budaya positif di SD Negeri 1 Deras itu dapat bermanfaat bagi sekolah kami. Di antaranya yang pertama yaitu dapat memotivasi siswa untuk datang ke sekolah. Karena dalam materi tadi ada berbagai macam materi yang ada kaitannya dengan siswa. Yang kedua, dapat mendekatkan antara siswa dan guru. Jadi antara siswa dan guru
berpartisipasi aktif. Yang ketiga, bermanfaat untuk tumbuh dan kembangnya siswa. Yang berikutnya, dapat menumbuhkan dan meningkatkan karakter siswa di SD Negeri 1 Deres. Tak lupa pula, saya berharap dengan adanya budaya positif, berperilaku positif juga atau berperilaku baik agar dapat mewujudkan harapan pemerintah, yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila, dan juga dapat memacu peningkatan mutu pendidikan di SD Negeri 1 Deres. Itu yang saya sampaikan. Semoga dapat memacu calon guru penggerak kami, dan apa yang sudah saya sampaikan, jika ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang kegiatan yang telah dilaksanakan oleh calon guru penggerak Ibu Eni Sulistianingsih. Yang pertama yaitu saya ucapkan terima kasih banyak karena tadi materi yang disampaikan yaitu tentang budaya positif, sehingga kita semua dapat mengerti apa itu namanya budaya positif, sehingga kita dapat melaksanakannya khususnya di kelas kita masing-masing dan umumnya di lingkungan sekolah ini. Kemudian yaitu tadi yang disampaikan juga sudah luar biasa, karena setiap materi, submateri itu sudah diberikan contoh-contoh nyata yang sudah dilakukan oleh Bu Emi tadi, seperti segitiga restitusi tadi yang dilakukan dengan seorang siswa, sehingga kita dapat mengerti apa itu segitiga restitusi, sehingga kita dapat melaksanakannya nanti ketika ada salah satu siswa atau guru. Ini juga bisa dengan guru kan, tidak hanya dengan siswa saja, sehingga kita dapat menerapkannya di mana saja dan kapan saja. Kemudian semoga kita juga dapat membuat sebuah tadi keyakinan kelas itu. Jadi kita semoga dalam bimbingan tadi Bu Emi, kita dapat membuat sebuah gebrakan. Jadi kelas 1 sampai kelas 6 itu dapat membuat sebuah keyakinan kelas. Jadi setiap kelas itu punya keyakinan sendiri-sendiri dan tidak sama, karena setiap individu di setiap kelas itu berbeda-beda. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih karena sudah menyampaikannya dengan baik dan luar biasa, dan pemberian contoh-contohnya juga secara langsung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Widayanti, guru SD Negeri 1 Deres. Untuk materi yang telah disampaikan oleh Ibu Emi Sulistianingsih tadi cukup bagus, sangat luar biasa, mengenai materi tentang budaya positif. Jadi saya dapat menerapkan di sekolah, khususnya di kelas saya. Semoga pendidikan guru penggerak yang sedang dilaksanakan oleh Ibu Emi Sulistianingsih dapat berjalan dengan lancar, sukses sampai akhir, tidak ada halangan suatu apapun. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Mansur, guru kelas 5. Di sini saya akan memberikan testimoni terhadap materi yang disampaikan oleh Ibu Emi Sulistianingsih sebagai calon guru penggerak angkatan 7 dengan materi restitusi. Materi yang disampaikan oleh Bu Emi sangat bagus tentang restitusi, karena di sini Bu Emi juga menampilkan video atau kejadian permasalahan dari siswanya yang berhubungan dengan restitusi. Dari materi tersebut, kita sebagai guru juga bisa mengambil pelajaran bahwa ketika ada siswa yang melakukan kesalahan, di sini guru tidak serta-merta untuk memberikan solusi yang harus dikerjakan oleh anak, tetapi di sini siswa menemukan solusi sendiri terhadap kesalahan yang telah dilakukan. Guru kita hanya bisa meluruskan, membimbing anak tersebut terhadap solusi apa yang telah dilakukan. Demikian yang bisa saya sampaikan testimoni dari materi yang disampaikan oleh Bu Emi Sulistianingsih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Mulisin, akan menyampaikan apa yang menjadi tugas dari Ibu Emi. Apa yang telah disampaikan oleh Bu Emi sudah bagus, luar biasa, materinya bagus. Saya jadi lebih tahu tentang budaya positif yang akan saya terapkan di sekolah, khususnya di kelas saya. Semoga pendidikan guru penggerak yang dilaksanakan oleh Bu Emi berjalan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, serta Bapak Ibu Guru Karyawan Negeri 1 Deras, baik dari guru kelas 1 sampai kelas 6 dan juga tenaga administrasi dan penjaga sekolah. Terima kasih banyak karena Bapak Ibu telah mau menghadiri kegiatan diseminasi modul 1.4 budaya positif. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat kepada Bapak dan semua. Ibu, saya juga mengucapkan terima kasih karena Bapak Ibu mau memberikan testimoni tentang apa yang sudah saya kerjakan pada kegiatan diseminasi modul 1.4 budaya positif. Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan itu saya peroleh dari pendidikan guru penggerak yang telah saya tempuh selama lebih kurang 2 bulan lebih. Banyak sekali ilmu yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak, dan pada kesempatan kali ini alhamdulillah saya telah mensosialisasikan tentang apa yang telah saya terima kepada Bapak dan Ibu semua. Semoga apa yang tadi sudah saya sampaikan bermanfaat Bapak dan Ibu, dan Bapak dan Ibu bisa sedikit mengambil ilmu dari apa yang telah saya sampaikan. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
you.